Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari icon atau fitur-fitur yang ada pada menu references di Microsoft Word. Kita langsung saja. Ini saya sudah siapkan sedikit dokumen yang hanya poin-poinnya saja, tidak banyak saya tuliskan ya. Kita klik references. Jadi references ini terkait dengan penulisan di dalam karya ilmiah. Di dalam menu references ada sub-sub menu atau ribbon groupnya ya, ada table of content, footnotes, citation and bibliography, caption, index, table of authorities. Yang pertama, table of content. Table of content ini sangat membantu sekali dalam membuat daftar isi secara otomatis. Ya, ini daftar isinya sudah saya buat secara otomatis. Untuk lebih lanjutnya tentang pembuatan daftar isi otomatis, teman-teman bisa melihat pada video sebelumnya. Sudah ada di channel Klik Paham, sudah dibuat, silahkan teman-teman lihat videonya. Kemudian yang kedua, footnote. Footnote ini untuk menambahkan catatan kaki ya, dan endnote itu catatan akhir di dalam suatu karya ilmiah ya. Bedanya footnote dengan endnote, kalau footnote itu dia posisinya langsung di bawah halaman tersebut, sedangkan endnote itu akan tertulis di akhir ya, di akhir dokumen tersebut. Oke, kita coba ya, kita praktekkan secara singkat. Di sini saya sudah ada isinya, latar belakang masalah ya. Oke, saya taruh di sini ya. Insert footnote. Langsung di halaman tersebut di bawahnya akan muncul footnote langsung untuk menulis keterangannya ya, atau referensinya atau apa, silakan teman-teman ketik ya sesuai dengan keperluannya. Kemudian kalau misalnya ada lagi kita melanjutkan, misalnya kita melanjutkan footnote yang berikutnya ya, misalnya di sini landasan teori, di sini misalnya, berarti ini yang kedua kan, langsung saja teman-teman klik insert footnote, dia otomatis akan melanjutkan nomor 2, kemudian di bawah halamannya ya, di halaman bagian bawah itu akan disediakan tempat untuk teman-teman menulis keterangannya seperti itu. Nah, sedangkan kalau endnote ini dia di akhir ya, di akhir dokumen tersebut akan muncul. Misalnya saya tulis di sini. Di sini saya mau menambahkan endnote ya. Insert endnote. Nah, dia langsung lengkap ke dokumen, halaman dokumen yang paling akhir. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan keterangan yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan footnote. Tapi teman-teman, bahwa footnote sama endnote ini tidak disarankan dipakai di dalam satu dokumen. Ya, pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, kalau misalnya deskripsi itu biasanya pakai footnote, bukan endnote. Ya, oke. Ini saya hapus lagi ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah citation and bibliography. Ini kita gunakan untuk membuat kutipan dan terkait dengan daftar pustaka. Langsung ya, kita bisa coba ya. Pertama, kita manage source ya, manage source-nya ya, dari mana nih sumbernya ya. New, kita pilih new, misalnya
sini sumbernya ya, sumber kutipan kita itu berasal dari mana? Apakah dari buku? Ini teman-teman klik di sini. Apakah buku atau jurnal atau artikel atau report dan lain-lainnya atau website ya dan yang lainnya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya ini dari buku ya, di buku misalnya ini adalah autornya Sugiono misalnya. Kemudian ini judul ya, judulnya misalnya metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Kemudian tahun berapa? Misalnya 2012. Misalnya 2012, kemudian kotanya dari mana? Bandung. Kemudian publishernya itu Alfabeta. Kemudian ya. Kemudian tambah lagi new ya. Dari buku atau apa? Ini buku juga ya. Buku, kemudian pengarangnya siapa? Misalnya ini. Badan penerbitnya. Kemudian terus misalnya ada berapa bukunya? Saya kasihkan contoh 3 ya. Nah, ini sudah ya, kita close. Kemudian mana ini kita tandain ya, insert citation-nya, kutipannya yang mana ya. Landasan teori di kutipan ini. Kemudian insert citation yang mana ya, misalnya yang ini, yang Sugiono ini. Kemudian yang berikutnya ini misalnya insert citation, dia yang dari mana ya, dari ini misalnya. Kemudian yang ini juga insert citation-nya, kutipannya yang mana itu misalnya ini sudah. Nah, sekarang sudah di manage source-nya, sudah ditulis bukunya, sumbernya ya. Kemudian sudah ditandain yang mana aja. Kemudian kita menuju kepada daftar pustaka. Kita ke daftar pustaka, ini daftar pustaka. Nah, teman-teman, ini silahkan ditaruh di bawahnya kursornya, yang bawah daftar pustaka. Kemudian klik bibliografinya. Ya. Nah, teman-teman pilih format daftar pustakanya yang mana. Ya, ini klik misalnya ini. Nah, ini teman-teman hapus saja. Ya. Nah, sudah ini jadi daftar pustakanya sudah diurutkan sesuai abjad. Gitu ya. Yang berikutnya caption. Nah, caption ini digunakan untuk memberikan keterangan pada gambar atau tabel atau diagram ya, seperti itu. Ini saya sudah tambahkan ada tabel. Itu jadi nanti membuat daftar tabel, daftar gambarnya ini akan secara otomatis juga. Jadi ini benar-benar akan memudahkan kita dalam penulisannya. Ya. Oke, kita balik lagi ke daftar isi. Kemudian yang saya sudah ada di latar belakang, saya ada tabel, ya. Nah, tabel ini kita mau buat atau kita beri nama, ya. Kita beri nama tabel ini apa, ya. Kita klik ini, ya. Kita pilih tabelnya, kemudian insert caption. Nah, di sini figur 1. Kita kalau misalnya di sini kan ada table ya, tetapi karena table di sini ada di latar belakang ya, berarti di bab 1 bisa, berarti belum ada table 1. Nah, teman-teman tambahin new table di sini, ditulis table spasi 1 titik ya, karena saat ini di bab 1.
tulis ini keterangan tabelnya itu apa. Tabel ini diberikan keterangan keluhan penghuni apartemen A bulan Januari sampai April 2021. Kemudian teman-teman mau menaruhnya di mana keterangannya itu? Apakah mau di atas tabel atau di bawah tabel? Saya taruh di bawah tabel. Oke. Nah ini ya. Ini teman-teman kalau misalnya mau memperbaiki, misalnya ini tidak pakai bold, silahkan. Kemudian tulisannya mau dirubah, silahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, berikutnya ada tabel lagi, saya masukkan kalau nggak salah di ini populasi. Nah, ini ceritanya maksudnya di bab yang berbeda ya. Kemudian ada dua tabel di halaman yang sama. Ini kan berarti kita klik ya untuk membuat ini keterangan tabel ini. Insert captionnya lagi, kemudian ini kan ada di bab 3. Jadi teman-teman buat new label lagi. Di sini tabel ya. Tabel 3 titik. Oke. Nah, kemudian teman-teman ketik keterangannya itu apa. Misalnya di sini saya buat jumlah populasi dan sampel. Oke. Nah, ini teman-teman rapikan aja posisinya. Kemudian yang di sini juga ya, yang tabel ini pilih dulu insert caption ya. T32 sudah otomatis. Kemudian tinggal berikan keterangannya ini apa. Diberi keterangan data primer dan sekunder. Oke. Ya, ini teman-teman ya ini rapikan. Sudah. Nah, kemudian sekarang kita buat, ini saya hanya memberikan 3 contoh tabel ya. Kemudian kita mau buat daftar tabelnya. Kembali ke daftar isi, ini daftar ini ke daftar tabel. Klik. Kemudian teman-teman bawa kursornya ini di bawah. Kemudian insert table of figure. Ya. Yang pertama kan tabel itu tadi tabel 1 ya, tabel 1. Oke. Kemudian insert table of figure. Ada di bab berapa lagi tadi? Nah, di tabel 3. Oke. Nah, sudah. Nah, ini ada jaraknya seperti ini. Teman-teman, letakkan kursornya di ujung yang pertama ini, teman-teman delete. Nah, seperti itu. Sudah otomatis. Daftar tabelnya dibuat. Kemudian kalau bagaimana dengan gambar? Ya, kalau gambar juga sama ya. Misalnya ini gambarnya ada di misalnya ini. Ini gambar 1. Ya, berarti ini kan gambar 1 ya. Ada di bab 2. Berarti di insert caption, kemudian buat new label gambar 2 titik. Karena ada di bab 2. Oke. Kemudian kasih keterangan. Nah, kita tulis keterangannya. Misalnya bagian dalam apartemen A misalnya. Di bawah juga keterangannya. Oke. Nah, kemudian kita menuju ke gambar yang lainnya. Ini berarti gambar 2. Ini masih di bab 2. Insert captionnya, kemudian gambar 2 ini sudah otomatis. Berikan keterangannya apa? Nah, misalnya ya. Oke. Sudah, ini dirapikan. Nah, sama seperti tadi yang membuat daftar tabel, ini kita menuju ke daftar gambar atau grafik. Ini taruh di bawah, kemudian insert table of figure, berarti gambarnya gambar 1 dulu ya, gambar 2 karena ada di bab 2, gambar 2. Oke, cuma 1 sudah.
ruangan apartemen A di halaman ini di halaman ini. Jadi sangat membantu sekali. Oke, berikutnya indeks. Indeks ini untuk mencantumkan istilah atau daftar kata-kata yang penting. Ya. Nah, kalau untuk daftar-daftar kata yang penting, seingat saya di deskripsi tidak ada ya, biasanya di buku-buku ya, di buku-buku pelajaran. Tapi tidak apa-apa, ini saya masukkan saja ya, biar sekalian caranya tahu ya. Nah, kita coba letakkan di antara daftar pustaka dan lampiran saja ya. Kita buat di sini ya, indeks. Kita buat indeks, kemudian kita buat indeks ini ya menjadi heading 1 ya, biar dia nanti langsung masuk ke daftar isi ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita ke reference lagi ya. Kita mark entry ini untuk menandai kata-kata yang penting kita tuangkan di indeks. Nah, kita coba ya, walaupun deskripsi itu tidak ada indeks, tapi ini yang penting bisa dulu caranya ya. Kita menuju ke latar belakang, karena saya hanya membuat beberapa tulisan saja di sini, di dalam dokumen ini sebagai contoh. Misalnya kita mau tandai ini, yang agak sulit, misalnya apartemen, misalnya kata-kata penting lah, kata. Saya coba ini ya, apartemen, kemudian mark entry, ya apartemen, kemudian mark. Nah ini tidak tertutup, jadi teman-teman bisa langsung cari lagi kata-kata yang lain yang penting. Misalnya ini, maintenance, ya, di mark lagi. Kemudian manajemen, mark lagi. Kemudian apakah ada yang lain lagi, misalnya di saya tulisan itu di landasan teori, misalnya ini responden, kemudian mark ya. Ini untuk teman-teman cek itu, ini ada tanda dalam kurung maki ini ya, 1 kali ya. Kalau misalnya kelebihan marknya ini tuh 2, jadi ada 2, nah jadi undo aja. Oke. Nah kemudian yang ini misalnya questioner mark. Nah sudah selesai ya, misalnya ini sudah selesai. Terus kemudian kita menuju ke indeks tadi yang kita pilih ya, yang sudah kita pilih itu kita insert indeks. Kemudian ini saya pilih indent, kemudian saya pilih yang ini ya, kolom saya buat 2 kolom, atau teman-teman membuat 1 kolom ya. Saya buat 1 kolom aja, kemudian bahasa Indonesia. Kemudian untuk formatnya teman-teman bisa lihat ini, kalau klasik yang ini, form template yang ini, fancy ya, terserah teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan. Saya pakai yang klasik saja, kemudian oke. Nah jadi ini ya. Nah untuk menghilangkan ini, tanda-tanda ini, teman-teman tinggal ke home, kemudian ini diklik aja. Jadi nah sudah selesai. Nah yang berikutnya table of authorities. Nah table of authorities pada prinsipnya seperti ini, dia kutipan-kutipan, menandai kutipan-kutipan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen terkait hukum, misalnya undang-undang ya. Oke, karena ini tidak ada ya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan teman-teman komen.
komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.